Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, salah satu hal yang menjadi bahasan para ilmuwan, khususnya psikolog, demikian juga ulama-ulama yang berkecimpung dalam bidang pengelolaan hati adalah sikap berdamai dengan diri sendiri yang biasa juga dinamai toleransi diri. Manusia tidak jarang memiliki target dalam hidupnya atau idola yang ingin diteladaninya, tetapi bisa jadi setelah berusaha ternyata ia gagal. Atau bisa jadi ia melakukan kesalahan yang dinilainya sangat besar atau memang pada hakikatnya sangat besar. Di sini ada orang-orang yang mengecam dirinya melampaui batas sehingga terjatuh dalam depresi yang berkelanjutan. Sosok semacam ini tidak berdamai dengan dirinya, tidak mentoleransi dirinya, tidak menyadari bahwa tidak semua harapan dapat diwujudkan karena manusia memiliki kelemahan. Tidak menyadari bahwa Tuhan tidak membebani manusia melebihi kemampuannya, dan tidak menyadari bahwa Tuhan Maha Pemaaf dan membuka pintu pertobatan setiap saat, sebagaimana tidak menyadari juga bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Dia tidak menyadari firman Allah yang menyatakan Allah menghendaki kemudahan buat kamu dan tidak menghendaki kesulitan, dan bahwa Allah tidak menjadikan atas kamu sedikit kesulitan pun. Bisa jadi yang bersangkutan ketika ditemui oleh seorang sahabatnya yang mengeluhkan peristiwa serupa, bisa jadi tanpa menyadari keadaan dirinya, dia akan menasihati temannya itu untuk mencoba dan mencoba lagi, untuk meniru semut yang memikul beban melebihi besar badannya dan sekian kali terjatuh, namun terus mencoba sampai berhasil. Atau menasihatinya agar menyadari bahwa kaki berganti-ganti melangkah ke depan dan bahwa habis gelap ada terang. Bisa jadi dia pandai menasihati orang lain tapi lupa atau enggan menasihati dirinya. Melupakan hal-hal di atas dan terus mengecam diri karena kesalahan atau karena target atau apa yang dinilai ideal tidak terpenuhi, kesemuanya berdampak buruk pada keseimbangan hidup, dan itu semua adalah akibat enggan berdamai dengan diri sendiri. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat beliau yang datang mengeluh kepada Nabi dan menganggap dirinya telah bersifat munafik karena bercanda dengan keluarganya. Padahal di majlis Nabi, dia selalu serius, khusyuk, seakan-akan melihat sorga dan neraka. Hanzalah bin Abi Rabi'ah, nama sahabat itu, mengadukan keadaannya kepada Nabi. Maka beliau bersabda, "Demi Allah, seandainya kalian terus-menerus dalam keadaan seperti keadaan kalian saat bersama aku, niscaya malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat pembaringan kalian dan di jalan-jalan yang kalian lalui. Tapi saat dan saat, yakni ada saat serius dan ada juga saat bercanda supaya pikiran jernih dan hati tenang." Kekeliruan Hanzalah adalah dugaannya bahwa agama mengharuskan seorang selalu serius, tidak bercanda. Pandangan inilah yang diluruskan oleh Rasul SAW. Seseorang yang terus-menerus serius dan tidak mentoleransi dirinya bukan saja memberatkan diri, tapi juga dapat menilai negatif selainnya karena tidak serupa dengan ukuran yang dia tetapkan buat dirinya. Orang semacam ini dapat bersifat ekstrim karena kalau terhadap dirinya saja dia tidak bertoleransi, maka bagaimana mungkin dia bertoleransi kepada selainnya? Bukankah yang tidak memiliki tidak dapat memberi? Karena itu agama membuka pintu lebar-lebar untuk memperbaiki diri sambil memohon penyempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini pula agama merintahkan agar seseorang bersangka baik terhadap Allah. Tanpa kesadaran tentang hal tersebut, maka tidak akan ada toleransi baik terhadap diri, lebih-lebih terhadap orang lain. Bahkan tiada kehidupan karena harapan adalah modal utama dalam mempertahankan hidup. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Begitu Quran surat Yusuf. Sungguh salah satu yang merupakan ajaran agama, bahkan agama-agama, adalah pentingnya menghargai diri dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sambil menyadari kelemahan-kelemahan diri. Inna li badanika alaika haq. Badanmu mempunyai hak atas dirimu. Demikian sabda Nabi. Karena itu Nabi SAW pun bercanda. Nabi pun menikmati makanan yang beliau senangi jika tersedia. Salah satu yang ditekankan oleh agama adalah perlunya mengisi waktu dan mengadragamkan kegiatan
agar tidak terjadi kejenuhan dan tidak juga kegiatan yang memberatkan. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW menginformasikan bahwa di antara wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang tercantum dalam apa yang dinamai Suhuf Ibrahim, ditemukan tuntunan berikut. Seorang yang berakal, selama akalnya tidak terkalahkan oleh nafsunya, maka hendaklah dia mengatur waktunya. Ada saat di mana dia berdialog dengan Tuhan, yakni salat, bermohon dan bertobat. Ada juga untuk melakukan introspeksi, yakni berpikir tentang diri dan berdamai dengannya. Ada lagi untuk memikirkan ciptaan Tuhan, yakni menuntut ilmu. Dan ada juga untuk bekerja, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Demikian itu adanya, sehingga kedamaian dirasakannya dan kedamaian itu ditularkannya kepada selainnya. Hidup di dunia dan di akhirat yang didambakan adalah hidup dengan penuh kedamaian. Itu sebabnya sapaan yang diajarkan saat bertemu dengan siapapun adalah Assalamualaikum, yakni semoga kedamaian yang langgeng selalu menyertai Anda. Negeri akhirat pun dinamai Darussalam, dan sapaan Tuhan demikian juga malaikat ketika itu adalah salam, salamun qaulam mir rabbir rahim. Demikian firman-Nya, wallahu a'lam.